Kalau kita 35 pasti hening di sini. Nah, jadi Bapak Ibu, dan ternyata kemampuan bermatematika kita tuh dilatih di sana. Kita terbiasa membahas soal-soal yang sulit, Bapak Ibu. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi lesson study ini wahananya, wadah untuk menerapkan yang dua itu. Tambah yang lain-lain. Bukan berarti dua ini saja. Oh, Bapak Ibu sudah tahu juga literasi ya gabung sana. Dokumen ya udah, kurikulumnya tidak kita buat pula kurikulum sendiri Bapak Ibu. Tetap umat, tetap apa materi Bapak Ibu kita perkirakan, dan sekarang nanti planning waktu kita. Kapan kita akan plan, lalu nanti do-nya itu di topik mana. Nah, ini memang memerlukan fisika, bahasa Inggris, dan lainnya boleh, Bu. Lama mengamatinya kan kita ngajar 2 kali 45 menit. Jadi selama itu juga itu. Iya, selama itu juga. Selama itu juga. Dan konsep idealnya selama itu juga. Jadi lesson study ini tahapannya pertama plan perencanaan. Kita merencanakan bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu bersama-sama dulu. Kita rencanakan bahan ajarnya apa, medianya apa, segala macam. Kemudian sesudah plan itu baru kita laksanakan, namanya doing. Nah, itu kita laksanakan, itulah yang namanya praktek mengajar tadi itu ya, lesson study itu. Ya, kita open class lah namanya, kelas terbuka, open class namanya. Saya sekarang program itu, jadi ketika apa yang kita rencanakan di plan itu kita terapkan di kelas, itu namanya open class atau tahapan do. Itu bebas itu. Bahkan ada yang membuat live streaming YouTube-nya, bisa ditonton oleh kayak gitu. Jadi tidak harus dari guru yang sama bidang studinya dengan kita. Tapi kalau supaya nyambung gitu, itu akan lebih baik dengan guru yang sama. Tapi kalau guru yang lain ingin mengamati juga, kan bisa mempelajari konsepnya gitu. Oh, siswa ini di mata pelajaran saya juga bermasalah seperti ini. Masalahnya apa? Siswanya maunya nyontek saja pekerjaan teman. Itu kan masalah-masalah yang klasik umum saja tuh. Nggak perlu matematika, fisika itu, semua bidang studi ada aja kan nanti itunya. Menyontek kerja kawan saja. ya kita masih punya waktu sekitar 8 menit atau 9 menit ke depan. Pakai milik saya lah. Oh, ini foto di sini. Tadi mesin. Alhamdulillah. Buku ini halaman sekian gitu. Nah, pastikan bahwa itu kalau memang buku itu yang harus dibaca oleh anak, pastikan anak punya buku semua minimal 1/2 gitu ya di setiap mejanya. Kalau sudah ada ya udah nggak masalah. Hanya mungkin itu saja saran saya. Makasih Bu Dian. Nah, silahkan dilanjut. Ya, Bu, terima kasih Bu. saya Ini mau ada Pak menganukan Sadam. mahasiswa ke sebelah sebentar ya. Ya, Terus Pak juga. Sadam, silakan Pak Sadam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Dian, makasih Bu Sri, Bu Elma, Bu Lani, dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya tadi ada hal yang tidak bisa ditunda-tunda gitu. Mungkin sedikit Bapak Ibu karena ini sudah azan juga. Pertama, saya mau menambahkan bahwasanya untuk observasi untuk open class atau do nanti eh, kepada guru model mohon diperjelas kegiatan-kegiatan pendahuluan, inti dan penutupnya. Jadi jangan sampai nanti ketika mengajar itu ternyata terlalu lama di depan, ternyata sudah selesai saja sampai penutup gitu. Jadi mungkin
ada jelas gitu kegiatannya, bagian pendahuluan, inti dan penutupnya. Karena itu nanti dibutuhkan dalam video juga begitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan Pak Megia ya. Memang kalau bagi saya Pak Megia, saya juga menerapkan di sekolah. Awal-awal ini kita fokusnya coba di stop share screen-nya dulu. Izin stop share screen-nya, Bu. Oke. Hmm, ini nanti kita sepakati lagi bagaimana. Jadi kita muluk-muluk dalam menetapkan apa yang kita observasi ya. Yang paling mudah bagi saya ini yang diobservasi adalah sikap kolaborasi siswa gitu. Jadi kalau di sini Pak Dion sudah membagi 5 tipe-tipe siswa gitu ya, yang mudah kita amati. Nah, masalahnya kita mungkin tidak tahu namanya karena kita bukan gurunya gitu. Nah, idealnya kalau kita tahu ya lebih bagus. Tapi setidaknya misalnya observer ada 5 ya, itu dibagi. Observernya 5, siswanya ada 30, berarti 30 bagi 5, satu observer itu dapat 6 siswa. Fokus ke sana saja, itu minimal intinya. Jadi kalau bisa dia mati ini saja, nggak usah dia mati pula eh rasa ingin tahunya, ini segala macamnya banyak-banyak. Itu secara logika matematis saja kita nggak akan bisa melaksanakan itu. Kecuali observer kita satu anak, satu siswa gitu. Dan itu pun mungkin bisa kita apakan juga gitu. Kenapa ya? Kita juga ragu juga bisa enggak seperti itu karena rasa ingin tahunya juga, kerjasamanya juga ini juga enggak mungkin. Jadi satu satu sikap saja mungkin yang kita fokuskan. Kalau saran saya sementara ini nanti kita minta juga pendapat dari Bapak Ibu yang lain tentang kolaborasinya bagaimana. Karena kalau kerja kelompok ya, ini biasanya yang pertama ada inisiator kolaborator, yang mana siswa itu mampu mengajak siswa yang lainnya untuk belajar. Nah, harapan kita ini nih, ini yang paling ideal. Jadi mampu mengajak siswa yang lain untuk belajar. Sedangkan yang berikutnya, inisiator dominator, dia mendominasi, tapi kurang mampu dia mengajak atau menggerakkan siswa lain untuk belajar. Biar saya saja yang mengerjakan, biar saya saja yang mengerjakan gitu. Kemudian yang ketiga, inisiator kontributor. Dia ini aktif, tapi dia cenderung memberikan contekan kepada siswa yang lain. Jadi coba dilihat, ada anak siswa yang seperti itu. Jadi kita sebagai observer, kalau tidak tahu nama siswanya segala macam, yang penting ada anak berapa orang yang dari 6 orang yang Bapak Ibu diamanahkan menjadi observernya seperti itu. Kemudian ada siswa abu-abu. Kadang dia aktif, kadang dia tidak aktif, kadang dia fokus, kadang dia tidak fokus. Kemudian ini yang paling parah, pasif student. Artinya tidak sama sekali, tidak pernah fokus, tidak pernah aktif gitu. Jadi mungkin akan lebih apalagi sederhana lagi kita mengamatinya dari tipe kolaborasinya. Apalagi kalau pembelajaran kita berkelompok begitu Pak Ibu semua. Jangan sampai nanti berkelompok itu tukang salin saja semuanya, hanya satu orang dari kelompok saja yang aktif gitu, yang pintar. Ya kita berharapkan kelompok itu adanya kerjasama dan kolaborasi, yang pintar ini mengajarkan si teman-temannya yang kurang, yang lama daya tangkapnya atau tidak paham. Itu maksud kita dalam pembelajaran. Jadi memang kita tidak perlu muluk-muluk ya, rasa ingin tahu, kritis, kreatif, ini segala macam. Apalagi kalau sudah kurikulum merdeka, nggak usah dimasukkan semuanya. Jadi saran saya sementara ini adalah kita fokusnya ke sini saja, karena ini hal yang paling mudah kita lihat. Ah, Nanti apanya deskripsi ini akan saya berikan ke Bapak Ibu semua. Banyak yang off kameranya, nggak apa-apa. Oke, Pak Sadam. Baiklah, Ya, Bu. Ibu dan Bapak. Hah? Ya, Bu. Oke, Bu. Bu. Oke. Ibu dan Bapak semua, teman sejawat yang kami banggakan, Alhamdulillah mungkin ada sedikit kalau ada yang bermanfaat dari apa yang kami sampaikan tadi, itu semuanya dari Allah, mudah-mudahan jadi amal bagi kita semua. Kalau ada yang kurang manfaatnya, atau ada yang keliru, itu mungkin kelemahan kami, ya, yang masih harus belajar. Semoga bisa dimaklumi. Baiklah Ibu dan Bapak, ya, luar biasa perhatian dan kerjasamanya sore ini. Kita sama-sama syukuri apa yang kita kerjakan dan kita dapatkan pada sore ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Ibu dan Bapak. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi salam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak, Bu.
Iya, Makasih sama-sama banyak juga. Bu, Pak. Saya live ya, mau sholat dulu, mau bimbing mahasiswa juga nih.